derajat kebebasan itu maksudnya bagaimana? Pada masa itu ya nanti yang dianalisa hanya satu gerakan ya, misalnya kalau misalnya ada balok gitu ya di sini hanya gerakan X-nya saja yang kita perhitungkan. Berarti dia nanti X ini bergeraknya apa? Maju mundur gitu ya. Ya, kalau misalnya dia rotasi, ya, di sini ada piringan gitu ya. Yang kita perhitungkan apa? Hanya theta. Ya, berarti nanti dia bolak-balik juga bergeraknya demikian. Ya, tapi di sini satuannya adalah theta. Kalau di sini satuannya adalah x. Ya, gerakannya adalah bolak-balik gitu ya. Itu yang disebut dengan satu derajat kebebasan. Kalau free vibration itu adalah tanpa gaya, tanpa diganggu, ya, gaya yang terus-menerus. Ya, kalau misalnya dia hanya diberikan eksitasi, ya, seperti tadi cantilever tadi, ini kalau kita tidak berikan dia defleksi terlebih dahulu, dia tidak akan bergerak ya. Berarti harus ada deltanya dulu, kita tarik, kemudian kita lepas. Nah, dia nanti akan bergerak ke atas dan ke bawah. Tanpa adanya gerakan perpindahan awal ya, tanpa kita tarik, maka dia tidak akan bergerak, dia akan diam. Ya, itu yang disebut dengan free vibrasi. Ya, F-nya itu sama dengan 0. Ya, gaya tidak diberikan gaya, tapi dia diberikan perpindahan. Nah, sebagai awalan ya bahwa ini ada suatu massa ya, kalau perpindahan itu bagaimana ya, satu derajat kebebasan itu seperti ini ya, single DOF hanya satu ini saja ya. Kalau misalnya ini sistemnya kayak apa ya, sebentar ya, ini sistemnya seperti ini ya. Kalau kita punya batang, kita taruh dia di berdiri, ya, maka bisa kita wakili dengan demikian. Ya. Kemudian kalau misalnya kita berikan dia perpindahan awal, maka kita mempunyai demikian. Ya. Nah, massa itu bisa kita hitung dari dimensi daripada tongkatnya ini, ya, tongkat yang kita berdirikan. Ya, di sini ada rho, kemudian ada A, ya, luasan ini berbentuk lingkaran atau kotak, ya, atau trapesium, ya, ini A-nya, kemudian ada L. Ya, panjangnya berapa? Ya, massa itu sama dengan rho kali V ya. Ya, massa itu sama dengan rho kali V. Ya, rho-nya massa jenis, V-nya adalah A kali L. Ya, kemudian K-nya, ya, K-nya itu adalah fungsi daripada I. Ada I, ada E, ada L. Ya. Kemarin sudah Ibu jelaskan bagaimana kalau misalnya dia bergeraknya adalah defleksinya demikian. Ya, ini kita berikan perpindahan awal delta. Kemudian kita lepas, maka dia nanti akan bergerak berosilasi seperti ini. Ya. Nah, kalau misalnya kita buat model dinamisnya adalah seperti ini. Ya, ada massa, kemudian ada pegas. Ya, nanti dia akan bergerak osilasi demikian. Ya, baik. Dalam kondisi setimbang, ya,
dalam kondisi setimbang, maka dia tidak akan bergerak, ya. Dia akan diam seperti ini, ya. Setelah kita berikan perpindahan sebesar X, ya, maka baru ini yang disebut dengan dinamisnya. Ya, kondisi demikian ini adalah statis. Ya, kondisi yang demikian ini adalah yang dinamis. Ya. Ya, saat dinamis ini apa saja yang ada? Ini adalah gaya FK, ya, gaya FK. Kemudian, nah di sini energi kinetiknya 0, ya, energi kinetiknya 0. Berarti nanti si massa itu nanti kalau misalnya Ibu gambarkan posisinya adalah demikian. Ya, kemudian ada juga posisinya adalah demikian. Ya, posisi setimbang itu adalah di sini. Ya, saat dia ini, ya, ini nanti ada gaya maksimum FK. Ya, kemudian saat dia ada di posisi minimum, ya, dia nanti ada gaya FK yang mendorong ke sana. Ya, yang di sini, ya, energi potensial, energi kinetiknya adalah 0 karena dia maksimum. Ya, dia maksimum sini. Ya, dia di sini dia maksimum. Ya, di sini juga T sama dengan 0. Ya, kemudian saat di sini, saat di biru ini, ya, saat di posisi setimbang, di sini nanti T-nya itu adalah setengah mx dot kuadrat. Ini adalah kondisi energi kinetik maksimum. Tapi V-nya itu adalah 0. V itu potensial, ya, potensial untuk pegasnya, ya, setengah kx kuadrat, ya, ini adalah 0. Ya, getaran itu adalah perubahan energi dari kinetik ke energi potensial. Kalau kinetiknya maksimum, potensialnya minimum. Kalau potensialnya maksimum, energi kinetiknya minimum. Ya, begitu. Saat di merah, potensialnya maksimum, tapi kinetiknya 0. Saat di biru, kinetiknya maksimum, potensialnya dia 0. Ya, baik. Ada pertanyaan? Ya, ini. Nah. Ya, baik untuk getaran translasi, ya, untuk getaran translasi dan undamp sistem, ya. Di sini ada undamp, ya, berarti dia tanpa peredam. C-nya itu sama dengan C-nya itu sama dengan 0. Ya, gerak translasi, translasional sistem berarti sistemnya mempunyai gerak translasi. Kemudian dia adalah free vibrasi. Ya, untuk getaran kita menggunakan persamaan hukum Newton 2. Hukum Newton 2 bahwa sigma F itu sama dengan M kali A. Dalam hal ini M kali X double dot. Ya, X-nya itu di percepatan. Ini kalau translasi. Ya, kalau rotasi berarti dia mempunyai sigma M itu sama dengan J0 theta double dot. Apa itu J0? Itu adalah inersia. Ya,
inersia. Masa inersia tetanya adalah perpindahan theta dot-dotnya adalah percepatan untuk arah rotasi. Ya, baik. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Masih belum ya? Ya, baik. Ibu ke contoh soal ya.